Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Ikhwani rahimani wa iyyakum jami'an. Walhamdulillah, kembali kita lanjutkan pembacaan daripada kitab Salatul Mu'min yang ditulis oleh Syekh Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Pada batas kajian sebelumnya kita sampai pada poin yang ke-6, yakni kaifiyatu taharati al-maridi ala an-nahwi al-ati, tentang tata cara bersuci bagi orang yang sakit. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kehidupan itu tidaklah senantiasa dalam keadaan yang dikehendaki, yakni dalam keadaan sehat walafiat. Ada saatnya pasti seorang manusia dan juga seorang muslim mengalami kondisi yang disebut dengan sakit, dan sungguh pada sakit itu ada banyak hikmah dan bahkan juga keutamaan jikalau seorang muslim menghadapinya dengan penuh ridha dan sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terdapat hadis Rasulullah SAW bahwa sakit yang demikian itu akan mengampunkan dosa seorang muslim dan sebagai tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha idza ahabba al-'abda yusibhu." Allah taala jikalau mencintai seorang hamba, maka Allah taala akan menimpakan kepada dia berbagai macam ujian. Nah, maka poin yang pertama kata beliau, yajibu 'alal maridi ay yatawadda min al-hadathi al-asghari. Sama seperti orang sehat. Jadi orang yang sakit ketika dia dalam keadaan hadath kecil, maka dia wajib wudu. Dan jikalau wayaktasilu min al-hadathil akbar, jikalau dia dalam kondisi hadath akbar, maka dia wajib mandi untuk mengangkat jinabah, kondisi junub pada badannya. Nah, di sini penting bagi kita untuk mengulang-ulang bahwa ada yang disebut dengan kondisi seseorang terkena najis dan ada yang disebut dengan hadath. Najis sebagaimana kita ketahui. Nah, adapun hadath itu adalah sifat atau hukmi, sesuatu yang melekat pada jasad kita yang tidak kelihatan. Jikalau kita tidak sedang dalam keadaan wudu, ada wudu kita batal, maka kita disebut sedang berhadath kecil. Kalau kita junub dengan satu sebab junub, maka badan kita disebut sedang berhadath besar. Maka hadath kecil itu diangkat dengan wudu dan hadath besar itu diangkat dengan mandi. Kedua hal ini sama perlakuannya dan hukumnya, baik atas orang yang sehat maupun atas orang yang sakit, tidak ada perbedaan. Nah, adapun poin yang kedua kata beliau, yajibu ayyuzila ma'ala as-sabilaini minan najasati bil ma'i qabla al-wudu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastanji bil ma'. Wajib atas seseorang yang sehat maupun sakit, dan ini sama hukumnya, untuk melakukan istinja ketika dia baul atau dia yatagawwad, dia buang air kecil atau buang air besar. Sebab Rasulullah SAW senantiasa melakukan istinja ketika beliau habis buang air kecil maupun buang air besar. Nah, dan di sini ada dua hal yang menyangkut media bersuci atau beristinja. Wal istijmaru bil hijarah aw ma yaqumu maqama al istinja'i bil ma. Ada yang disebut dengan al istinja, yakni bersuci setelah buang air kecil, buang air besar dengan menggunakan media air.
Dan ada juga al-istijmar, yakni bersuci setelah buang air kecil dan buang air besar dengan menggunakan media selain air. Contohnya adalah batu atau tisu atau media yang lainnya. Wa yaqumu maqama al-hijarati, dan yang demikian sama hukumnya. Jadi ini yang pertama adalah dibolehkan dua-duanya. Baik itu al-hijarah atau al-manadil, batu atau tisu atau semacam yang demikian. Atau pilihan yang kedua adalah istinja, dua-duanya diperbolehkan. Pilihan, manakah yang lebih utama? Yang lebih utama adalah al-istinja, yakni menggunakan air. Dan yang paling utama lagi adalah al-istijmar, kemudian al-istinja, menggunakan tisu, setelah itu menggunakan air. Dan itu yang lebih sempurna, ikhwan. Dan di sini ada satu rahasia, di mana kita ketahui bahwa definisi mensucikan najis itu adalah menghilangkan apa? Ainnya, zatnya, kemudian apa? Bau dan warnanya. Pertanyaannya adalah yang menggelitik, ketika menggunakan batu konteks zaman dulu atau saat ini pakai tisu, tidak istinja. Tadi kan ada kosakata istinja dan istijmar. Ketiga, istijmar, menggunakan tisu atau batu, masih ada baunya nggak? Masih? Yakin? Yakin ya kawan ya? Nah, yakin. Apakah itu sudah suci? Atau sudah ditoleransi untuk suci? Manakah kalimat yang lebih tepat? Sudah dianggap dan ditoleransi bahwa itu telah suci. Demikianlah syariat, ikhwan. Tidak bisa antum menggunakan, wah, definisi bersuci adalah menghilangkan apa tadi? Zatnya, warnanya, dan baunya. Lah, ini kau masih ada baunya sedikit misalkan, afwan, kemudian warnanya misalkan, itu sudah dianggap suci. Dan demikianlah syariat di dalam al-Islam. Tidak memberatkan kaum muslim. Contoh misalkan hal yang lain. Banyak dulu saya pernah sebutkan kaum muslimin sempat heboh dan berbeda pendapat tentang arah kiblat. Yang satu menyatakan bahwa kiblat yang ada ini salah ini. Ada yang menyatakan 2 derajat, 1 derajat. Bayangkan 1 derajat salah. Kata mereka konon konsekuensinya ke Afrika. Ya, sangat sulit. Ini beragama berdasarkan akal. Padahal kata Rasulullah SAW bagi penduduk Madinah, jikalau engkau di sebelah utara, yang satunya di sebelah selatan, engkau hadapkan ke arah Mekah, engkau telah menghadap kiblat. Dan dalam hadis riwayat Tirmidzi, bagi mereka yang di Masjidil Haram, kiblatnya adalah Al-Ka'bah. Bagi mereka yang di luar Masjidil Haram, kiblatnya adalah Masjidil Haram. Bagi mereka yang di luar kota Mekah, kiblatnya adalah kota Mekah. Makin jauh radiusnya, titik kiblat mengecil atau membesar, ikhwan. Berdasarkan hadis tadi. Iya, begitu. Jadi tidak memakai akal. Contohnya misalkan hal yang lain adalah bahwa Rasulullah SAW membolehkan, kalau saya tidak khilaf dalam hadis Ummu Salamah, bahwa seorang wanita yang jinabah, yang junub, dia dibolehkan tanpa melepas gelungan rambut di kepalanya. Nah, cukup membasahi rambutnya tanpa perlu diurai dan dilepaskan ikatan rambutnya. Padahal definisi mandi jinabah adalah membasahi semua bagian kulit, termasuk kulit kepala. Apakah ketika wanita mengikat rambutnya, digulung apalagi lebat, itu kulit kepalanya basah atau enggak? Enggak. Apakah sah atau sudah ditoleransi dan dianggap sah ataukah tidak sah? Nah, seperti itu, ikhwan. Jadi penting mempelajari fikih dengan detail yang demikian supaya tidak salah paham. Kalau orang ngotot, wah nggak bisa itu, kulit kepalanya belum basah. Definisinya kan mandi jinabah itu mengangkat jinabah dengan cara membasahi semua bagian kulit di badan. Nah, kemudian selanjutnya Liqauli sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba ahadukum ilal ghaiti falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjarin yastatibu bihinna fa innaha tajzi'u anhu.
Jikalau salah seorang kalian ingin pergi menyepi untuk buang hajat, maka hendaklah pergi bersama 3 batu jikalau tidak ada air, yang dengan demikian dia bisa bersuci dengannya. Ini konteks zaman dulu. Jadi zaman dulu itu ketika buang hajat, menyepi di malam hari atau intinya tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia. Dan jumlah minimal adalah 3 batu. Kemudian walaqad nahana an nastaqbila al-qiblata bi ghaitin aw baulun aw nastanjiya bil yamini aw nastanjiya bi aqalli min 3 ahjarin aw nastanjiya bi raji'in aw bi admin. Rasulullah SAW melarang kami ketika istinja atau istijmar atau ketika buang hajat, maksudnya buang hajat kecil atau besar, untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Jadi tidak boleh. Para ulama sepakat jikalau di alam terbuka. Lalu bagaimana jikalau di balik tembok bangunan? Maka khilaf di kalangan para ulama, ada yang menyatakan boleh yang demikian berdasarkan hadis Abdullah bin Umar bahwa beliau pernah naik ke atapnya rumah Rasulullah SAW dan beliau melihat Rasulullah SAW sedang kepala beliau maksudnya ketika buang hajat itu membelakangi atau menghadap kiblah. Nah, sebagian menyebutkan bahwa hal yang demikian dibolehkan, sebagian menyebutkan bahwa yang demikian dimakruhkan. Dan Rasulullah SAW melarang kami untuk istinja dengan tangan kanan, karena ini diasosiasikan sebagai hal yang najis, yang kotor, maka memakai tangan sebelah kiri, tidak boleh yang kanan. Dan Rasulullah SAW juga melarang kami untuk istijmar dengan batu yang kurang jumlahnya daripada 3. Nah, atau misalkan bukan batu, salah pilih. Memang kalau di Arab sana, kalau milih batu kadang-kadang kepilih yang lain. Ya, contohnya kotoran kambing. Kalau musim panas kan, panas, itu juga kerasnya seperti batu. Kata Rasulullah SAW, pastikan yang kalian gunakan untuk istijmar adalah batu dan bukan kotoran onta atau kambing. Disangka batu, ternyata tai kambing, seperti itu. Nah, Fa'illam takfi salasatu ahjarin zada rabi'an. Kalau tidak cukup maka 4 atau 5 atau dengan jumlah yang lain yang sifatnya ganjil. Nah. Ini gimana? Pindah ke alamat. Oh iya, taib. Selanjutnya ikhwan rahimani wa iyyakum jami'an, yang afdal adalah ayastajmi'al insanu bil hijarah. Pakai tisu dulu, kemudian dia memakai air. Li'anal hijarata tuzilu ainan najasah wal ma yutahhiru al mahalla. Jadi batunya atau tisu menghilangkan najis, kemudian juga dengan air itu menghilangkan bekasnya, dan demikianlah yang lebih utama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal istinja'u yakunu minal khariji ar-rutabi minas sabilaini kal bauli wal ghaiti. Istinja ini khusus bagi sesuatu yang keluar daripada 2 jalan tadi, belakang atau depan, BAB atau BAK. Dan ini tidak bisa digunakan untuk yang lainnya. Contohnya misalkan ketika seseorang buang angin, atau dia memakan daging onta, atau dia menyentuh kemaluan batal wudunya, maka yang demikian tidak melakukan istinja. Jadi istijmar khusus untuk baul atau al-ghaid. Na'am. Poin yang selanjutnya kata beliau yang ketiga, idza kana al-maridu la yastati'u al-harakata fa innahu yuwaddi'u shakhsun akhara. Misalkan ada kondisi orang sakit, jadi dia nggak bisa berwudu secara langsung, maka pilihannya tetap wudu. Kalau bisa wudu dimungkinkan diwudukan oleh orang lain, pihak lain, ya keluarganya atau yang lainnya. Wa idza kana alaihi hadathun akbaru sa'adahu fil ghusli wala yanzuru ila aurati. Kalau tidak ada keluarganya yang
sifatnya boleh memandang aurat, maka dibantu oleh pihak lain. Tetapi bedanya kalau pihak lain kan aurat harus tertutup. Kalau istrinya misalkan, ya antara suami dan istri tidak ada yang disebut dengan aurat, demikian. Jadi istri bisa mewudukan suami atau juga sebaliknya. Nah, idza kana al-maridu, poin yang selanjutnya, kalau orang yang sakit la yastati'u al-haraka. Yang selanjutnya, fa idza kana al-maridu la yastati'u ay yatatahhara bil ma li khawfihi talfan nafsi aw talfa udwin aw huduthi maradin aw li azzi. Jadi kalau orang yang sakit misalkan dia tidak mampu untuk bersuci dengan menggunakan air karena takut misalkan menambah efek pada sakitnya, atau adanya efek negatif pada anggota badannya, atau timbulnya efek penyakit yang lain, atau karena dia ya dengan alasan-alasan ketakutan yang lainnya, atau dia terlambat kesembuhannya, maka fa innahu yatayammamu, dia menggantikan wudu atau mandi dengan tayammum. Sebagaimana telah kita sebutkan bahwa di zaman dulu bahwa serombongan sahabat dalam perjalanan di malam hari ketika istirahat, salah seorang di antara mereka junub. Sebelumnya ada luka di kepalanya. Maka dia bertanya kepada sahabat yang lain, apakah dia mempunyai rukhsah, keringanan. Sahabat yang lain kemudian menjawab, tidak ada, engkau wajib mandi. Mandilah si fulan tersebut, sahabat tersebut. Qaddarallah, setelah itu beliau meninggal. Ya, beliau meninggal. Maka jikalau tidak bisa wudu atau mandi, maka diganti dengan tayammum. Ada juga kasus sahabat yang dulu ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum marda wa ala safarin aw jahadakum minal ghaiti aw lamastumun nisa fatayammamu sa'idan thayyiba, bertayamumlah dengan debu. Ketika dia junub, dia belum tahu bagaimana tayamum, maka dia guling-guling di tanah seperti berguling-gulingnya kucing. Maka setelah itu ditegur oleh Rasulullah SAW, cukup engkau ya memukulkan kedua telapak tangan engkau, kemudian menyapukan ke wajah, kemudian menyapukan ke punggung telapak tangan, dan yang demikian sudah mencukupi. Naam. Wa kaifiyatut tayammumi, adapun tata cara tayammum adalah ayyanwiya raf'al hadathi. Pertama, dalam hatinya dia berniat. Thumma yadribu biyadaihi ala turabi at-tahiri darbatan wahidatan. Kemudian dia memukul dengan kedua tapak tangannya satu kali, tidak dua atau tiga kali. Fayamsahu jami'a wajhi, dia sapu semua wajahnya, bibatini asabi', dengan bagian dalam telapak tangannya, kemudian dia menyapu kedua telapak tangannya. Jadi seperti ini ya, dipukulkan. Ada juga riwayat yang lain menyebutkan Rasulullah pernah meniup, tanpa ditiup pun tidak masalah, langsung diusap di wajah sebagaimana biasa. Kemudian seperti ini, maka telah selesailah apa yang disebut dengan at-tayammum. Jadi yang pertama satu kali pukulan, satu kali tepukan. Kemudian yang kedua tidak sampai ke siku. Adapun yang ketiga, karena hadis tentang tayammum beberapa riwayat. Riwayat yang pertama menyebutkan Rasulullah SAW menyapu wajah. Adapun riwayat yang lain yang juga sahih, beliau tangan terlebih dahulu, baru setelah itu wajah. Maka sebagian para ulama ada yang memahami bahwa hadis tersebut bukan bermakna tangan duluan, tapi tetap wajah. Hanya saja susunan hadisnya demikian. Ada juga para ulama yang memahami bahwa ini menunjukkan tertib itu maksudnya sesuai urutan, itu tidak diwajibkan dalam tayammum, yakni boleh wajah duluan, boleh juga tangan, wallahu taala alam bisawab. Nah, jadi ini tata cara tayammum. Walau qaulihi ta'ala wa in kuntum marda aw ala safarin aw jahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum.
Jadi melakukan tayammum. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum. Allah Ta'ala tidak ingin menjadikan beban untuk kalian. Ini disebut dengan kajian maqasid asy-syariah. Maqasid asy-syariah itu maksudnya tentang satu cabang keilmuan, bahwa setiap perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam Islam pasti ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Tujuannya itu adalah supaya manusia, yakni kaum muslimin, mendapatkan maslahat, kemudian bisa menghindari madarat. Dan di antara tujuannya adalah liraf'il haraj, supaya kaum muslimin terangkat kesulitan dalam beribadah. Makanya kalau kita lihat, jikalau satu kondisi sulit, pasti ada kemudahan. Seperti itu. Dan Islam datang untuk menjaga maslahat serta menolak madarat. Dan Islam datang untuk menjaga maslahat din. Kemudian ruh, al-haya, kemudian juga akal. Nah, kemudian juga an-nasl, dan kemudian al-mal. Ini dijaga betul oleh al-Islam, maka semua syariat Islam pasti ada hikmah dan tujuannya. Dan salah satu tujuan yang paling besar di dalam semua syariat-syariat Allah, hikmahnya adalah salah satunya liraf'il haraj, supaya mengangkat al-haraj. Al-haraj itu adalah kesulitan, kesusahan. Yang kelima, fa illam yastati ayyatayammama bi nafsihi fa innahu yumammimuhu man indahu minal muwafiqina awil hadirina. Jadi kalau dia tidak bisa tayamum, susah gerakan tangan misalkan, karena satu dan lain alasan sakit, maka yang melakukan tayamum adalah orang lain yang sedang ada di tempat tersebut, Nah, poin yang keenam, man bihi juruhun aw qasrun aw maradun yaduruhu bi isti'malil ma fa innahu yatayammamu sawa'un kana muhditsan hadatsan asghara aw akbara. Jadi barang siapa yang dia ada luka, misalkan ada luka atau patah tulang atau sakit yang lainnya yang itu memudaratkan, kalau dia menggunakan air maka dia melakukan tayammum, baik dalam kasus hadas kecil maupun dalam kasus hadas besar. Lakin law amkanahu ayyagsila as-sahiha min jasadihi aw a'dha'ihi wajaba alaihi dzalika wa tayammama al-baqiyah. Kalau dia dalam kondisi sebagian bisa dibasuh, sebagian anggota badan yang lain tidak bisa, maka dia melakukan apa yang dia bisa. Contoh misalkan dia junub, ya kan? Ada luka, katakanlah di kepala. Dia bisa mandi atau enggak? Bisa. Tetapi tidak menyentuh luka dia. Berarti kepalanya tidak perlu diguyur seperti ini, mandi seperti biasa. Bagaimana yang tadi? Yang tadi kemudian dilakukan tayammum untuk mengangkat hadasnya. Demikian juga ketika seseorang misalkan kasus wudu, ada luka di tangannya. Ada luka di tangannya. Maka dia masih bisa membasuh wajah. Kalau posisi luka tadi, maka yamsahu atau yumsahu, disapu. Seperti itu. Disapu. Yang lainnya seperti biasa. Ini kalau kasus luka di area tertentu, dia bisa membasuh, yang lainnya tidak bisa, maka disapu. Kalau dia bisa maksimal demikian. Demikian juga dia yamsahu alal jabirah, dia menyapu di atas perban atau semacamnya, atau yang semacamnya. Jadi misalkan seseorang luka di tangan, pilihan awalnya dia wudu, di bagian luka tadi cukup disapu.
Kalau itu ada perban, maka sapunya di atas perban, alal jabirah. Sebagaimana dalam hadis ketika ada seorang sahabat yang terluka dalam peperangan. Nah, jikalau itu pun sulit, maka tidak masalah. Tanpa demikian langsung ke opsi tayamum. Bisa dipahami ya kawan ya? Jadi misalkan mandi, ada luka di area tertentu, dia bisa tetap mandi di bagian luka tadi, maka dia sapu. Itu sudah sah. Nah, walaupun dalam mazhab Syafi'i yang disapu tadi belum mengangkat. Kalau dibalik jabirah, dibalik perban, maka ditambal lagi, dilapis lagi dengan tayamum. Itu di dalam mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain kalau menyapu di jabirah itu sudah sah. Jikalau misalkan yang demikian sulit, dia boleh juga langsung ke opsi apa tadi? Tayamum. Tapi diusahakan dulu yang demikian. Diusahakan dulu yang demikian. Sebagaimana di sini beliau sebutkan, amma idza kana al-jarhu masturan bijibsin, kalau ada jibs misalkan, atau ada jabirah, perban, atau yang lainnya, maka itu disapu. Maka itu disapu. Nah. Poin yang ke-8, idza tayammama li shalatin wa baqiya ala taharatihi ila waqtin was-salatu ila waqti shalatil ukhra fa innahu yusalliha bitayammumil awal. Kalau misalkan orang yang sakit tayamum untuk salat maghrib, kemudian sesudahnya masuk waktu salat isya, sedangkan dia belum batal, dan pembatal tayamum sama sebagaimana pembatal wudu. Tayamumnya belum batal, maka dibolehkan bagi dia untuk sholat kedua sesudah maghrib tadi. Kasusnya adalah untuk sholat isya boleh dengan tayamum yang sebelumnya. Wala yu'idu at-tayammuma lis-sholati tsaniyati, tidak perlu dia mengulang tayamum setiap sholat. Misalkan dia tayamum untuk sholat maghrib, setelah itu masuk waktu sholat isya, maka tidak perlu ketika waktu sholat isya dia melakukan ulang tayamum, kata beliau. Li'annahu lam yazal ala taharatihi wa lam yahsul ma yubtilu min nawaqidi at-taharah. Dia masih suci dan tidak batal kesuciannya. Poin yang ke-9, yajibu 'alal maridi ay yutahhira badanahu wa thiyabahu wa mawdi'a salatihi minan najasat. Memang kondisi sakit ini, ikhwan, itu kan biasanya ada najis. Apalagi kalau kita di rumah sakit, entah spraynya atau yang lainnya. Tetapi kata beliau, orang yang sakit harus berusaha maksimal dia melakukan sholat di tempat yang suci, baik badannya, pakaiannya, maupun spray tempat dia istirahat, tidur di rumah sakit. Fa'in ajiza, kalaupun sangat sulit dan mustahil melakukan yang demikian, maka dia bisa meminta bantuan pihak lain untuk membersihkan najis. Kalaupun yang demikian tetap sulit, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan dia langsung salat ala hasbi halihi wa salatihi wa salatuhu sahihatun wa la i'adata alaih. Dia langsung salat, jadi dia berusaha dulu memastikan dia suci. Kemudian minta tolong misalkan kalau ada najis dibersihkan oleh pihak lain. Kalaupun misalkan yang demikian tidak bisa dia lakukan, maka dia sholat atas kondisi apapun atas dia. Ini menunjukkan bahwa ibadah sholat ini tidak ada keringanan sama sekali. Wajib dilakukan dalam kondisi apapun. Wajib dilakukan dalam kondisi apapun. Nah, yang selanjutnya yang ke-10, la yajuzu al-maridu ayu akhira sholata an waqtiha min ajli al-ajzi anit taharah. Tidak boleh misalkan karena alasan sulit bersuci, kemudian dia bilang saya melaksanakan sholatnya nanti saja, misalkan demikian. Maka yang demikian tidak diperbolehkan. Bal yatatahharu biqadri ma yastati'u, bahkan dia tetap ditekankan untuk bersuci sesuai kondisi yang dia mampu. Wa yutahhiru badanah wa thawbah wal buq'ata allati yusalli 'alaiha, maka dia bersihkan sesuai kemampuan.
Artinya di sini adalah dia berusaha, kalaupun tidak bisa maka sudah dimaafkan. Maka sudah dimaafkan. Yang ke-11 ini juga poin penting, al-maridu al-musabu bisalasil baul. Dalam kondisi orang sakit, misalkan sakit salisil baul. Salisil baul itu sebentar-sebentar dia buang air kecil sedikit. Ya, begak sedikit, buang air kecil lagi. Maka tidak pernah suci. Awistimrari huruji ad-dam, atau seseorang yang keluar darah di badannya. Nah, khusus darah ini memang ada dua pendapat. Pendapat umumnya di dalam mazhab Syafi'i maka itu adalah najis, jadi disucikan semampunya. Kalau nggak bisa ya gimana lagi. Akan tetapi di dalam mazhab yang lainnya, darah luka itu tidak dipandang najis. Sebagaimana kita ketahui, para sahabat mereka terluka dalam peperangan, kemudian tiba waktu sholat, mereka langsung sholat dalam kondisi badan dan pakaian mereka berlumuran darah. Maka yang demikian, ya di dalam mazhab yang lain selain mazhab Syafi'i dipandang tidaklah najis darah karena luka. Al-rihi, atau seseorang yang dikit-dikit buang angin. Ya. Sebentar-sebentar buang angin, wudu buang angin lagi. Wudu buang angin lagi sampai 10 kali kok terus demikian. Wah, gimana lagi? Sampai berkali-kali. Bagaimana kata beliau? Walam yabra bi mu'alajati alaihi ayyatawadda li kulli salatin ba'da dukhuli waqtiha. Yang dia lakukan adalah wudu ketika dia pas langsung akan sholat. Jadi misalkan orang terkena penyakit salisil baul, dikit-dikit buang air kecil, atau seseorang diuji dengan dikit-dikit buang angin gitu maksudnya, di luar kewajaran, maksudnya sangat sering, maka yang demikian wudunya pas akan sholat. Pas akan sholat. Kalau salisil baul dia sucikan dulu. Nah, pas akan sholat dia langsung sholat. Kalaupun di tengah sholat dia buang air kecil atau buang angin, sah atau enggak, ikhwan? Sah atau tidak sah? Atau sudah dianggap sah, ditoleransi? Ditoleransi sah gitu ya. Walaupun dia buang air kecil, sebab dia tidak bisa, memang demikian kondisinya. Au yaj'ala sholata thawban tahiran in tayassara lahu dzalik. Maka demikian kata beliau, fa idza kharaja al-waqfa alaihi ayyuida al-wudu'a aw tayammuma. Nah, nanti kalau waktu salat yang lain diulang lagi salatnya, tayamumnya, sebab kondisi demikian, terus-menerus kencing, terus-menerus buang air, maka dia tidak boleh bersuci dan berwudu atau tayamum kecuali setelahnya langsung salat. Demikian juga kalau misalkan kasus yang mirip itu adalah darah istihadah. Darah istihadah itu kan najis bagi seorang wanita, maka idealnya dia mandi setiap kali akan sholat, dicuci kemudian mandi sholat, ya seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian beliau membahas selanjutnya kaifiyatu sholatil maridi ala an-nahwil ati. Kalau saya baca apa yang beliau sebutkan ini persis bunyi fatwa Hay'ah Kibar Ulama di Saudi. Dalam fatwanya ini bahasanya persis, begitu juga poin-poinnya. Mungkin beliau merujuk ke sana, menukil. Yang ketujuh, cara sholat orang yang sakit. Yang pertama adalah yajibu 'alal maridil ladzi la yakhafu ziyadata maradhiha yusalli al-fardhata qa'iman. Secara umum, sholli qa'iman. Salat dalam posisi berdiri, wa qumu lillahi qanitin. Yang kedua, in qadara al-maridu 'ala al-qiyami bi ayyataki 'ala asa aw yastanida ila haid aw ya'tamida 'ala ahadi janibai lazimahu al-qiyam. Kalau seseorang sulit berdiri tetapi masih bisa dibantu pakai tongkat misalkan atau sambil sandaran di dinding, maka itu dia pilih dan diutamakan daripada sholat duduk.
Jadi masih bisa berdiri tapi agak goyang-goyang dikit. Nah, kalau bisa pakai tongkat atau sandaran di dinding atau di tiang, maka itu lebih diutamakan. Sebab perintahnya apa tadi? Sholatlah berdiri. Kalau tidak sanggup, nah kalau tidak sanggup, baru kemudian dia duduk. Poin yang ketiga, in qadra al-maridu 'ala al-qiyami illa annahu yakunu, ya. Jikalau seseorang tidak bisa sholat atas posisi berdiri kecuali munhaniyan ala hay'atil raki', kecuali dia dalam posisi seperti orang ruku'. Ada memang orang yang sudah bungkuk misalkan, ya kan? Bungkuknya itu sudah seperti orang yang ruku'. Dia posisi berdiri tapi orang lain lihat seperti posisi ruku'. Maka yang demikian ketika ruku' dia diginikan lagi, apa namanya istilah kita ya, ditundukkan lagi sedikit supaya beda antara dia posisi bungkuk dengan posisi ruku'. Demikian. Nah, selanjutnya mana tadi ya? Yang selanjutnya kata beliau, al-maridu alladhi yaqdiru 'ala al-qiyami lakinnahu ya'jizu 'an ruku' aw sujud la yasqutu anhu al-qiyam. Orang sakit yang mampu berdiri akan tetapi dia tidak bisa ruku dan sujud. Kadang-kadang misalkan seseorang keseleo, mampu berdiri tapi tidak bisa ruku, tidak bisa sujud. Misalkan seseorang kena penyakit HNP atau saraf kejepit. Berdiri bisa tapi nggak bisa ruku dan sujud. Berdirinya tetap wajib. Maka keringanan dispensasi rukhsah hanyalah ketika saat ruku' dan sujudnya. Ruku' dan sujudnya. Nah, maka dia lakukan gerakan semampu dia. Misalkan ruku' sedikit atau langsung duduk kemudian dia ruku' sedikit, kemudian sujudnya lebih dalam daripada ruku'nya, demikian. Nah, yang selanjutnya al-maridul ladzi yazidu al-qiyama fi maradihi aw yashukku alaihi masyaqqatan syadidah aw yadurru aw yakhafu ziyadata ma yusalli qa'idan. Kalau seseorang misalkan tidak mampu berdiri, takut dia tambah sakit atau takut jatuh misalkan, maka dia salat duduk. Ya, fa illam tastati fa qa'idan. Kalau tidak bisa berdiri maka duduk. Duduk pun nanti dilihat. Kalau dia masih bisa sujud, sujud. Kalau nggak bisa maka dengan cara menggerakkan kepala dan badannya. Di sini penting untuk kita sebutkan bahwa seseorang yang mampu berdiri dia lakukan sebisa mungkin. Contoh misalkan dia hanya tidak bisa ruku dan sujud, tapi mampu berdiri, tetap berdiri. Contoh yang lain, misalkan seseorang sholat di kendaraan ketika haji di pesawat misalkan, itu antum sholat berdiri apa duduk? Ketika di pesawat umrah misalkan naik pesawat atau dalam satu perjalanan, itu kan duduk ya, duduk. Nah, apakah mampu berdiri? Mampu. Maka semasa mampu berdiri dulu. Pas mau rukuk dan sujud baru duduk. Nanti posisi berdiri, berdiri lagi. Atau berdiri semampu yang dia lakukan, diusahakan dulu. Nah, yang berikutnya bahwa ya hal-hal yang lain nanti mungkin kita bahas sesudah Isya. Isya jam berapa ya? 19 berapa? 39. Ya, selanjutnya wa fihi shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Berdiri, kalau enggak bisa maka duduk, kalau tidak bisa maka berbaring. Kalau tidak bisa maka berbaring. Maka yang namanya duduk itu ada mutarabbi'an, bersila, ada juga yang dia iftirash. Ya,
Ada juga yang iftirash, sebagian mengutamakan mutalabbi'an, sebagian ya mutalabbi'an tidak ada dalam gerakan sholat. Yang ada dalam gerakan sholat duduk itu hanyalah iftirash dan at-tawarruk. Maka yang demikian lebih utama daripada mutalabbi'an. Kemudian yang berikutnya, adapun tentang berbaring, maka para ulama menyebutkan bahwa berbaring yang dimaksud wa ala janbin itu di atas pinggang. Kalau mampu di atas pinggang kanan menghadap kiblat, maka yang utama adalah kalau berbaring berarti misalkan kepala di arah sana idealnya kepala dia ya sebelah sana ya. Maka pinggang kanan maksudnya kemudian menghadap kiblat. Tidak masalah juga di sebelah sini. Intinya yang dihadapkan adalah badannya dan wajahnya menghadap ke kiblat, kepalanya di sana atau di sana. Kalau posisi ranjangnya, namanya di rumah sakit kan nggak bisa juga ya kan. Kita memilih kadang-kadang nggak sesuai. Tidak masalah juga cara untuk sholat menghadap kiblat berbaring adalah kepala di sana, kaki ke arah kiblat. Ini cara kedua. Yang ideal kan tadi apa bahasa kita? Tidur posisi apa itu ya? Ya, miring ke arah kiblat. Atau kalau enggak kepala di sana, kaki ke arah kiblat. Kemudian ini kalau bisa diganjal pakai bantal. Kalau nggak bisa bagaimana Ustaz? Ya pokoknya gimana pun kalau udah nggak bisa, ya kan? Mau telentang. Kalau bisa dia menggerakkan isyarat dengan kepalanya saat rukuk dan sujud, maka itu dia lakukan. Kalau tidak bisa, maka dia menyadari dalam hatinya, oh saya mau rukuk, saya mau sujud, itu sudah mencukupi. Dan tidak perlu, sebagian ulama menyatakan dia mengasih isyarat dengan tangannya, oh sedang rukuk, oh sedang sujud. Intinya ikhwan bahwa sholat tidak bisa ditinggalkan dengan alasan apapun. Ketika seseorang pingsan, kemudian siuman, maka dia ganti sholatnya. Demikian juga ketika ketiduran. Kecuali orang yang koma misalkan, maka yang demikian telah terangkat pena dan kewajiban. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nanti kembali kita lanjutkan dalam sesi tanya jawab insyaallah setelah azan. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa saja yang kita pelajari dalam Mufid Islamic Academy atau MIA? Di antara yang kita pelajari adalah kitab-kitab yang berhubungan dengan adab dan akhlak seperti Intisari Hilyah Thalibil Ilmi karya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Buku-buku yang berkenaan dengan akidah dasar seperti Al-Usul Ats-Tsalatsah atau 3 landasan utama karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, penjelasan 3 landasan utama atau Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Matan Al-Qawaid Al-Arba' atau 4 kaidah dasar memahami kemusyrikan karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syarah Al-Qawaid Al-Arba' atau penjelasan 4 kaidah memahami kemusyrikan karya Syekh Sa'ad bin Nasr Asy-Syatri, kitab-kitab yang berkenaan dengan masalah fiqih seperti Risalah Wudu yang dikompilasi dari 4 kitab para ulama, risalah tentang sholat, puasa, dan lain-lain. Mufid Islamic Academy menerima semua umur, semua gender, di lokasi dan domisili dimanapun untuk menjadi santri di Mufid Islamic Academy. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Baik, bismillah, alhamdulillah. Kembali kita lanjutkan ikhwan bahwa demikianlah ketika keadaan sulit maka Islam akan memberikan kemudahan dan ibadah dilakukan sesuai dengan kondisi fisik seorang muslim. Dan tadi kalau kita lihat itu ada beberapa kemudahan dari sudut tata cara bersuci, kemudian juga pelaksanaan ibadah sholat. Demikian juga salah satu yang lainnya adalah ya sholat tadi bisa berdiri, duduk atau berbaring, dan juga dari sudut waktunya bahwa orang yang sholat boleh menjamak sholat, boleh dia menjamak sholat. Nah, dan para ulama juga menjelaskan ada ibadah sholat yang mempunyai 2 alokasi waktu. Yang pertama adalah sholat isya. Sholat isya itu batasnya adalah sampai tengah malam. Ila
nisfil laili al-awsat, sampai tengah malam. Akan tetapi bagi mereka yang sakit atau ada udzur syar'i yang lainnya, halangan yang diperbolehkan dalam syariat, maka dia diberikan dispensasi untuk boleh melaksanakan salat Isya melewati tengah malam sebelum datangnya waktu sholat subuh bagi orang yang sakit. Ya. Demikian juga waktu sholat asar. Waktu sholat asar bukanlah sampai tenggelam matahari. Waktu sholat asar adalah sampai matahari sinarnya menguning, tidak terasa terik lagi di kulit dan tidak terasa lagi silau di mata. Itu waktu sholat asar telah habis. Itu jam berapa ya kawan? 5:30 misalkan. Tetapi bagi mereka yang sakit diperbolehkan sampai batas waktu tenggelamnya matahari. Jadi dua waktu sholat ini ada dua alokasi. Maka orang yang sakit boleh menjamak, maksud saya baik takdim atau takhir. Takdim itu adalah asar ke zuhur atau isya ke maghrib. Adapun takhir sebaliknya. Ya, tetapi tidak boleh salah paham bahwa yang boleh hanyalah jamak, tidak kasar, sebab kasar menyingkat itu hanya untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Adapun jamak, orang sakit boleh, orang dalam perjalanan boleh. Ya, bahkan hujan pun juga boleh dijamak. Ketika salat maghrib hujan, maka kita yang di masjid langsung dijamak dengan salat Isya. Nah, baik, sampai di sini ikhwan, ada pertanyaan dipersilahkan. Iya, silakan. Ya. Duduk ya. Salat berjamaah. Dua kursi, nah. Apakah kursi di sini ada lebih depan atau kursi di depan kursi alat tarik ke bawah? Jadi kalau dari bawah pakai kursi atau kursinya tetap jadi ada yang di depan, jadi tidak sediakan pakai karena melakukan dulu. Iya, kalau kursi di depan maka berdirinya sejajar dengan makmum yang lain ya, bisa sejajar. Tapi kalau kursinya di belakang maka posisi berdirinya agak ke depan. Manakah yang lebih utama? Kebetulan saya tidak pernah membaca tentang hal ini. Nanti mungkin ditanyakan ke Ustadz Muflih ya. Kalau tidak ada penjelasan demikian, maka seseorang dia memilih apa yang lebih mudah. Insya Allah demikian. Ya. Tetapi mana yang lebih utama? Nah, ini yang saya tidak tahu. Apakah dia menjaga garis lurus shaf, kursi dia masukin lagi di depan ke belakangkan, ataukah dia kursinya sudah tetap di shaf tapi dia sedikit maju. Dua-duanya boleh sebetulnya, tidak masalah. Tapi mana yang lebih aman, mana yang lebih hati-hati, atau mana yang lebih utama, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nanti bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain atau ke Ustadz Muflih minggu depan ya. Baik, silahkan, ada yang lain? Yang tepat memang sebelum ini ya pilih di samping atau di ini. Silahkan, ada yang lain? Ya. Yang mana dulu? Ya, silahkan. Terkait dengan apabila kita sholat jamaah maghrib tadi kemudian hujan gitu kan, Hujan. sunatnya kan di Jamaah. jamaah ya, Iya. dengan sholat isya. Betul. Itu dilakukan kalau misalnya imam maksudnya imam resmi masjid itu pernah gitu ya. Betul. Kalau misalnya imam tidak melaksanakan gimana? Maksudnya ya apakah kita salat jamaah sendiri menjamaahnya gitu kan, maksudnya dengan orang yang lain?
Yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, beliau menjamak maghrib dengan isya ketika hujan yang beliau lakukan. Apakah ini juga kalau kita luaskan boleh zuhur dengan asar? Para ulama beda pendapat. Tetapi yang lebih hati-hati khusus maghrib dengan isya, sebab waktunya kan sangat mepet. Kalau bolak-balik juga repot lagi, capek. Nah, kemudian yang beliau lakukan itu bersama semua para sahabat. Maka yang lebih hati-hati adalah kita sampaikan ke imam. Gimana imam, kita sholat jamak kah? Kata imamnya, ayo sholat, maka kita menjamak. Tidak menjamak sendirian. Wallahu ta'ala alam shawab. Ini yang lebih hati-hati. Sebab ketika ada kasus khusus yang sifatnya kasuistis khusus, maka ditunaikan sebagaimana ketentuan-ketentuan yang ketat. Tidak kita luaskan. Tadi kan Rasulullah melaksanakan maghrib dengan isya. Ya kita batasi maghrib dengan isya. Zuhur jangan dengan asar. Kemudian Rasulullah SAW berjamaah dengan beliau dengan jamaah para sahabat untuk jamak. Maka kita tidak laksanakan sendiri. Ini tidak melihat apakah habis jamak hujannya berhenti. Tidak melihat itu. Yang penting saat selesai sholat maghrib hujan, maka langsung lanjut isya. Habis jamak saat isya hujannya ya berhenti, ya alhamdulillah kan begitu ya, nggak masalah. Tapi habis sholat maghrib, pas sholat maghrib hujan lebat, habis sholat maghrib hujannya berhenti, waduh tanggung ini hujannya. Padahal udah siap-siap jamak gitu ya. Dan hikmah yang lain, dispensasi atau keringanan yang seperti ini harus dilakukan supaya manusia tidak merasa asing. Kalau asing nanti, kalau ada yang melakukan nanti dituduh Wahabi. Seperti itu, ya kan? Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau asing nanti dituduh Wahabi. Bahkan dulu komunis saja nuduh Masyumi sebagai Wahabi. Jadi dulu bayangkan komunis, Nasakom itu kan nasionalis. Ya, kita tidak menyebut partainya, tetapi ada 3 partai besar membentuk Nasakom. Nah, Masyumi nggak ikut Nasakom, itu dituduh sebagai Wahabi. Zaman dulu ditulis oleh Buya Hamka. Nah, yang seperti ini kan agak unik sedikit. Ketika hujan, sholat maghrib dijamak dengan sholat isya. Kita lakukan supaya manusia paham, oh ini boleh. Kalau tidak dilakukan, nanti lama-kelamaan jadi asing. Pas ada yang melakukan dituduh Wahabi. Baik, ada yang lain silakan. Ya. Itu bisa dilepas nggak? Hah? Iya. Yang demikian maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Perhatikan tadi kalimat beliau dan juga fatwa-fatwa para ulama bahwa orang yang salisil baul, kasus senantiasa dalam keadaan najis, kan begitu ya. Dia tidak wudu dulu, tidak mensucikan najisnya kecuali dia ketika pas akan langsung sholat. Demikian juga yang demikian. Pas ganti misalkan di setting pas mau akan sholat, misalkan demikian. Tapi kalaupun sulit, maka dia shalla ala ayyi hal. Dia sholat dalam kondisi bagaimanapun. Kalau misalkan sulit. Jadi kalau ganti, misalkan ada proses gantinya pas mau sholat, maka itu bisa dilakukan supaya suci. Tapi kalau sulit, misalkan itu durasinya lama, memang pasang demikian, tidak diganti-ganti, ya maka tidak masalah sama sekali. Jadi sholat ini memang dilakukan dalam kondisi apapun. Ketika sudah maksimal berusaha, nggak bisa, kondisi apapun boleh. Seperti itu. Nah, ada yang lain silakan. Ya, silakan. Air yang sudah diolah menjadi air minum misalnya Ustaz, karena ada larangan hadis yang menyatakan bahwa istijmar dengan menggunakan tulang dan kotoran karena termasuk golongan makanan dari kalangan jin. Ada larangan apa tadi? Bersuci dengan air yang sudah diolah menjadi air minum, karena ada hadis larangan tentang
bersuci dengan tulang dan kotoran, karena tulang dan kotoran itu menjadi makanan dari kalangan jin. Rasulullah SAW melarang istijmar dengan kotoran atau tulang. Pilih batu, kata Rasulullah SAW. Jangan pakai apa tadi? Kotoran dan tulang. Maknanya sempit, khusus, tidak dibawa dengan kalimat bersuci. Ini beda ya kawan. Jadi kesalahan sedikit dalam bahasa itu bahaya. Jadi bahasa Rasulullah SAW, kalau istijmar pakai batu. Janganlah kalian istijmar dengan kotoran. Maksudnya pas milih batu itu dipastikan batu. Jangan sampai batu atau tulang. Tidak boleh kita bawa narasinya, tidak boleh bersuci dengan batu atau tulang. Ini beda. Dan kesalahan fatal lagi, karena tulang itu makanan jin, nah ini dibawa lagi ke yang lain. Bisa dipahami ya kawan ya? Nah, itu bahaya lagi. Rasulullah SAW melarang, perhatikan tadi hadisnya, istijmar dengan kotoran dan tulang. Hendaklah pakai batu. Hendaklah pakai batu. Jadi tidak boleh seseorang membawa alasannya bahwa karena tulang adalah makanan jin, maka tidak boleh manusia makan tulang. Saya menemukan ada ustadz berpendapat demikian. Nggak ada satupun ulama yang menyatakan karena tulang makanan jin, manusia tidak boleh makan tulang. Ya kan ada ayam empuk misalkan ya, tulangnya juga empuk, boleh dimakan nggak? Ini kalau kita membawa ke tempat yang lain. Jadi kadang-kadang ada konsekuensi yang tidak berlaku, konsekuensi berikutnya. Nah, pertanyaannya apa tadi ya? Kita kembali. Oh, bolehkah wudhu dengan air minum? Ini suci dan mensucikan atau enggak? Suci dan mensucikan. Boleh atau tidak? Sah atau enggak? Sah, enggak ada beda pendapat. Masalahnya kalau terbatas, dia haus, ya kan? Pilihannya untuk minum atau untuk wudhu? Jawabannya apa? Untuk minum. Enggak boleh wudhu dengan air minum. Kenapa? So dia lagi haus. Kalau dia nggak haus, persediaan air minum banyak, wah nggak ada misalkan air PDAM mati, kemudian kita punya galon isi ulang. Jangan sampai salah paham, nggak boleh. Kata Ustadz nggak boleh minum, nggak boleh wudhu dengan air minum, boleh sah. Tapi kalau dibutuhkan pilihannya ini diminum atau untuk wudhu, ya kan? Mana yang kita pilih? Minum. Tapi kalau berlimpah ya sah, tetap sah, nggak masalah. Yang tidak boleh adalah kalau suci tapi tidak mensucikan. Air ini ketika hangat dikasih teh, suci tapi namanya bukan air putih lagi. Namanya menjadi air teh. Maka itu suci tapi sudah tidak mensucikan ketika campurannya dominan. Itu tidak boleh memang. Kopi misalnya atau yang lainnya. Seperti itu, kawan. Tadi ada satu kayaknya. Iya, silakan. Mengusap tayamum ya. 3 kali betul. Semua hadis Rasulullah SAW tentang tayamum, beliau darbatan wahidah. Beliau memukul 1 kali, mengusap 1 kali. Maka tidak disunnahkan dengan bilangan 3 kali. Tidak disunnahkan dengan bilangan 3 kali. Tidak dikiaskan ke wudu. Kalau wudu kan boleh 1 kali. Sunnahnya lebih daripada 1 kali, 2 atau 3. Seperti itu, Pak. Jadi semua hadis tentang tayamum itu hanya telapak tangan. Ada hadis yang sampai ke siku tetapi lemah. Kemudian yang kedua 1 kali tepukan dan 1 kali sapuan.
1 kali sapuan. Seperti itu. Hah? Punggung tangan maksudnya. Telapak tangan bagian punggung. Ustadz, telapak tangan atau punggung tangan? Telapak tangan bagian punggung. Ini telapak tangan bagian apa? Oh, telapak ya. Oh iya. Ya silakan, ada yang lain? Ada lagi mungkin? Satu lagi? Kalau nggak ada kita cukupkan. Taib sampai di sini ya kawan. Semoga bermanfaat dan memang ini penting untuk kita ketahui. Ketika kita sakit atau keluarga kita bisa menyampaikan. Dan memang tadi masalah fikih ini Masya Allah banyak hal yang unik dan luas pembahasannya. Sedang di sisi yang lain seseorang juga harus berjalan di atas kaidah-kaidah, yakni kaidah usul fikih dan juga qawaid al-fiqhiyah, supaya pendapat fikih dia tidak nyeleneh seperti itu. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.